Pernah nggak sih kamu merasa pikiran terlalu bising, cemas, takut gagal, sibuk ngejar banyak hal, tapi tetap merasa kosong? Kalau iya, buku berpikir seperti biksu ini mungkin bisa jadi titik balik hidup kamu. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Wawasan Waktu. Hari ini kita bahas satu buku yang nggak cuman enak dibaca, tapi bener-bener bisa mengubah cara kita melihat hidup. Buku karya Jay Shetty ini mengajak kita belajar ketenangan ala biksu tanpa harus meninggalkan dunia modern. Bagian 1, kenapa buku ini penting? Dunia sekarang rame banget. Jadwal padat, target kerja, tuntutan sosial, kadang kita lupa nanya ke diri sendiri. Aku ini sebenarnya siapa? Jay Shetty bilang kita banyak mengejar kesuksesan tapi belum tentu kenal sama diri sendiri. Lewat kisah hidupnya di ashram India, Jay ngajarin cara menemukan fokus, ketenangan, dan makna hidup secara praktis, bukan teori doang. Bagian 2. Melepaskan label palsu. Sejak kecil, kita dikasih label. Anak pintar, pendiam, nakal, tidak cukup. Jay ngalamin ini. Hidup di London, dia ikut tren. Ngejar pengakuan biar dianggap keren. Tapi makin dia ngejar, makin kosong rasanya. Pertanyaan kuncinya adalah, apakah ini benar-benar keinginanku atau hanya untuk diterima orang lain? Jay ngasih latihan sederhana. Tulis peran kita, anak, pasangan, karyawan, teman. Tulis harapan yang menempel di tiap peran. Lalu tanyakan, mana yang bikin kita bebas dan mana yang bikin kita pura-pura? Kadang kebahagiaan muncul saat kita berani melepas citra palsu, meski itu berarti orang lain mungkin gak ngerti keputusan kita. Bagian 3, kuasai pikiran. Setiap hari, ribuan pikiran lewat. Tanpa sadar, kita sering jadi korban pikiran negatif. Jay ngenalin konsep mindfulness yang simple. Sadari, pikiran, pilih, lepaskan. Ada 3 latihan penting. 1. Pause, tarik napas. Tanya, pikiran ini membangun atau merusak? 2. Filter, bayangin ada pintu di pikiranmu. Kamu penjaganya. Pikiran negatif, tutup pintunya. 3. Meditasi 5 menit. Meditasi bukan soal mengosongkan pikiran, tapi melatih kita kembali fokus. Saat pikiran melayang, lama-lama kamu jadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih jernih ngambil keputusan. Bagian keempat, menemukan dharma. Tujuan lebih besar dari diri sendiri. Banyak orang sibuk, tapi nggak tahu sibuk buat apa. Jay bilang, tujuan hidup ada di titik temu 3 hal. Apa yang kamu kuasai, apa yang kamu suka, dan apa yang bermanfaat buat orang lain. Tujuan yang berasal dari ego bikin kita haus pengakuan, tapi tujuan yang lahir dari kontribusi bikin hati lebih penuh. Kalau kamu merasa bingung dengan tujuanmu, coba tanyakan pertanyaan berikut. Bakatku apa? Minatku apa? Dan bagaimana ini bisa membantu orang lain? Bagian kelima, mengubah rasa takut jadi keberanian. Takut itu wajar. Takut gagal, takut ditolak, takut salah langkah. Jay ngajarin teknik yang simple tapi powerful. Berikan nama pada rasa takut. Kalau terlihat, dia lebih mudah dikendalikan. Lalu ubah pertanyaannya. Dari bagaimana kalau aku gagal? Menjadi apa yang hilang kalau aku tidak mencoba? Keberanian bukan berarti enggak takut. Keberanian adalah tetap melangkah walau takutnya masih ada. Bagian keenam, membangun hubungan yang sehat. Hubungan itu seperti makanan. Apa yang kita konsumsi mempengaruhi hidup. Hubungan yang sehat bikin kita bertumbuh, bukan hancur. Bagian ketujuh, bedakan kebutuhan dan keinginan duniawi. Keinginan itu nggak salah, tapi jangan sampai menguasai hidup. Latihan dari Jay. Saat ingin sesuatu, beri jarak dulu 24 jam. Lihat, apakah keinginannya masih penting. Kesederhanaan bikin hidup lebih ringan dan penuh. Bagian ke-8, waktu adalah aset spiritual. Jay
bilang, cara kita menggunakan waktu menunjukkan apa yang kita anggap penting. Catat aktivitas sehari-hari dan lihat berapa banyak waktu terbuang. Fokus ke hal yang penting tapi tidak mendesak, itulah area pertumbuhan. Buat rutinitas yang selaras dengan nilai hidupmu. Bagian ke-9, kekuatan syukur. Syukur kecil bisa mengubah hari. Tulis 3 hal yang kamu syukuri tiap malam. Perlahan, pikiran berhenti fokus pada kekurangan dan mulai melihat hal baik yang sering kita lupakan. Berpikir seperti biksu bukan ajakan untuk kabur dari dunia, tapi ajakan untuk hidup lebih sadar, lebih tenang, dan lebih selaras dengan diri sendiri. Kalau kamu lagi mencari arah hidup, ingin mengurangi stres, atau ingin jadi versi terbaik dari dirimu, buku ini wajib kamu baca. Kalau kamu suka review seperti ini, jangan lupa like, komentar buku apa yang mau aku bahas berikutnya, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.